Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gambut dan Mangrove, selamat datang di On The Groove, obrolan tentang gambut dan mangrove. On The Groove merupakan podcast Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang akan membahas mengenai kegiatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove beserta isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat yang akan dikemas secara menarik, ringan, dan santai. Perkenalkan, saya Rizky adalah host pada episode perdana On The Groove kali ini. Tentunya, di episode perdana yang spesial, juga kita mendatangkan tamu yang spesial juga nih. Beliau adalah sosok perempuan yang tangguh, kuat, dan yang punya peran cukup penting dalam kegiatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Selamat datang, Ibu Mirna. Halo Mas Rizky, apa kabar? Alhamdulillah, semoga Ibu kabar sehat juga ya, Bu, ya. Iya ya, Nah, alhamdulillah. karena banyak tugas nih yang menanti Ibu nih, seperti itu. Jadi nanti kita bincang santai aja nih, Bu, Iya iya mengenai kegiatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, iya, seperti itu. siap. Nah, sebelum itu kita akan membahas topik peran serta perempuan. Namun sebelumnya kita mau menjelaskan, Bu, bagaimana sih kondisi lahan gambut dan hutan mangrove kita? Karena sebenarnya memang sobat gambut dan mangrove juga mungkin ada yang baru bergabung pada podcast ini yang belum tahu nih, gambut itu apa? Mangrove itu apa? Apa sih fungsinya kayak begitu? Mungkin Ibu bisa sedikit menjelaskan, Bu, mengenai kondisi lahan gambut dan hutan mangrove kita, gitu. Silakan, Bu. Iya, baik, terima kasih Mas Mhm, Rizky, senang sekali dapat kesempatan bisa ngobrol mhm. seperti ini ya. Siap. Jadi kalau ditanya, apa sih, gambut, apa sih mangrove, Mhm, saya juga, percaya tidak semua orang mengetahui, terutama gambut ya, kalau betul. mangrove mungkin, cukup banyak juga yang Iya. mengetahui, gitu ya. Sederhananya kalau bicara gambut dan mangrove ini adalah 2 jenis ekosistem lahan basah. Oke. Jadi namanya juga lahan basah. Nah, Ini lahan basah beneran ya, mhm. bukan lahan Usah basah dalam yang tanda oke, kutip siap. gitu ya. Jadi ini, ekosistem lahan basah berarti dia, apa Mhm, namanya, apakah dia berada di wilayah mhm, pesisir dekat dengan mhm, laut mhm, atau dia, sering tergenang dan lain-lain. mhm. Nah itu, yang, kita apa yang sering kita, kenal ya, dengan, gambut dan mangrove itu. Baik. Nah, tadi kan Ibu sempat bilang, Bu, gambut dan mangrove ini adalah sama-sama lahan basah Mhm. dan saling keterkaitan. Apakah, tepatnya ekosistem itu selalu berdampingan atau mungkin ada gambut pasti ada mangrove ataupun sebaliknya, ataupun memang ya gambut gambut, ya mangrove mangrove kayak begitu, Bu? Dua-duanya. Oh, gitu. Jadi, di beberapa tempat, terutama, di pulau-pulau kecil, Mhm, itu, gambut dan mangrove itu seringkali terletak pada satu, hamparan. baik. Jadi, misalnya di pesisirnya itu Mhm, mangrove, kemudian, setelah itu gambut, mhm, seperti itu. Tapi ada juga mhm, yang tidak, ada juga yang mmm, hanya gambut mhm. saja dan, hanya mangrove Mangrove saja, saja, kayak mhm. gitu. Nah, untuk kondisi sendiri, Bu, kondisinya nih, mungkin banyak sobat gambut dan mangrove ini sering mendengar, Mhm kebakaran hutan, kebakaran mhm lahan, kayak mhm begitu. Dan sering dikaitkan juga nih, khususnya di lahan gambut, Bu. mhm. Nah, kondisi terkini tuh seperti apa sih, Bu, lahan gambut kita nih? Ya, kalau lahan gambut Mhm, kita itu kan punya lahan gambut yang sangat luas ya, iya, di dunia juga betul. kita, punya lahan gambut yang Iya, termasuk mhm, salah satu negara terbesar ya dengan lahan gambutnya mhm, gitu loh. Nah, tetapi, karena, kekeliruan di dalam pemanfaatan yang dilakukan selama berpuluh-puluh mhm, tahun, maka lahan gambut yang aslinya mhm, itu adalah ekosistem lahan mhm, basah, itu dibuka seperti itu, mmm, sehingga air yang, terkandung di lahan basah menyusut, di lahan gambut mhm, itu tuh kemudian terus mengalir entah dia ke sungai atau sampai ke laut mhm, seperti itu. Nah, lahan gambut itu kemudian menjadi kering mhm, kan. iya. Nah, padahal lahan gambut itu kan, di dalamnya itu terkandung, berbagai macam ya mungkin kalau orang awam mengatakan Mhm, potongan-potongan kayu, ranting, oke. serasah dan Berarti bahan lain-lain. organik gitu ya, Bu, ya? Ya, heeh, bahasa kerennya bahan, Betul. organik seperti itu. Nah, itu kan kalau kering, Mhm, itu ya gampang terbakar. Coba kalau Mas Rizky, camping gitu mhm. kalau mau buat api unggun.
Kan paling bagus kan kalau menggunakan ranting-ranting Betul betul, kering karena gitu kan. mudah sekali terbakar ya Heeh, kayak mudah gitu. mudah sekali terbakar dan itulah yang, ada pada lahan gambut yang Mhm. dibuka sehingga dia menjadi kering, karena itu menjadi rentan terbakar juga. Dan kalau misalkan boleh saya katakan, kalau misalkan saya melihat beberapa berita ataupun riset, itu kondisinya tuh sudah memprihatinkan serta mengkhawatirkan nih, Bu. Mhm. Nah, kondisi ini juga apakah yang melatar belakangi BRGM dibentuk atau memang ada latar belakang lain atau alasan khusus BRGM ini dibentuk, Bu? Mungkin Mhm mhm. bisa sedikit dijelaskan, Bu? Iya, jadi, saya lanjutkan yang tadi ya. Baik, Jadi silakan. bahwa 2 ekosistem ini kan punya fungsi yang penting, Mhm, termasuk di dalam pengendalian perubahan iklim. betul. Karena keduanya ini punya kemampuan untuk menyerap dan menyimpan karbon Karbon. lebih besar dari, beberapa, ekosistem yang lain gitu loh. Mhm, Jadi kalau kita tidak menjaga, maka kita mhm. juga berada di dalam situasi yang, Oh, rawan juga rawan. terkait dengan perubahan Iklim. iklim. Nah, belum lagi, ketika kita melihat beberapa bencana ya, Oke. kalau di, gambut itu seperti tadi yang Mas Rizky, Mhm, sebutkan, kebakaran iya. seperti itu. Nah, kalau di mangrove itu misalnya, abrasi. Mhm, Kemudian, implikasi dari abrasi mhm. itu kan berarti air laut menjadi lebih, Mudah mudah ya masuk, untuk masuk. Di beberapa tempat ada lokasi-lokasi yang biasanya kata orang, mhm. biasanya nggak pernah banjir, tapi kok sekarang Mudah banjir banjir, gitu ya, betul. seperti itu. Nah, melihat pada situasi itu, jadi tentu kita ingin melakukan sesuatu. Mhm, Pemerintah dalam hal ini, ingin menunjukkan bahwa ini situasi nggak bisa dibiarkan nih. nah, Ini harus dikoreksi, betul. kemudian juga dilakukan upaya-upaya untuk kembali Mhm, memulihkan, ekosistem gambut dan mangrove betul. yang, sekarang dalam kondisi dalam tanda petik sedang sakit itu, Oke, seperti itu. baik. Nah, jadi, tadi Ibu sampaikan bahwa sedang sakit nih, Mhm kayak mhm begitu. Otomatis kan dengan adanya BRGM diharapkan dapat mhm. sembuh, kayak begitu. Dengan tujuan dapat sembuh ini, maka ada aksi, Bu. Nah, aksi ini yang saya istilahkan program utama BRGM dalam melakukan upaya restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove ini apa saja, Bu? Bisa dijelaskan juga ya? Ya, jadi, BRGM Mhm, ini mungkin bagi, teman-teman ya, mhm, yang belum, banyak mendengar tentang betul. BRGM ya, BRGM ini satu istilahnya itu lembaga non Mhm, struktural yang punya mhm. tugas untuk 2 hal. Pertama adalah memfasilitasi percepatan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik. Jadi 2 hal tuh nggak bisa dipisah, Mhm, restorasi gambut dan, kesejahteraan paham. masyarakat. Kemudian yang kedua adalah, mempercepat pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Itu menjadi tugas, utama dari, BRGM. Nah, BRGM ini tidak bekerja di seluruh tempat, Baik. dia Di mana hanya aja tuh, Bu? bekerja di beberapa tempat tertentu, Oke, ya. baik. Tempat apa itu? Ya tempat di mana ekosistem gambut dan mangrove-nya itu dalam keadaan sakit tadi, Mmm, gitu loh. Jadi kalau lokasi ekosistem gambutnya dan mangrove-nya baik-baik saja, ya itu itu BRGM nggak tidak perlu. perlu istilahnya tidak Heeh. dibutuhkan gitu, Bu. Betul, tetapi kalau kondisinya tidak baik-baik Baik saja, saja. nah itu barulah BRGM itu Mhm, masuk. Nah, itu kalau untuk gambut mhm. itu ada di Provinsi Riau, Riau, Jambi, Jambi, Sumatera Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, Selatan, dan Papua. Papua. Jadi ada 7 7 provinsi. provinsi ya. Sementara itu untuk, rehabilitasi mangrove Mhm. itu ada di Sumatera Utara, Utara, ada di, Riau 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 juga juga. ada, Kepulauan Riau, Bangka Betul. Belitung, kemudian Kalimantan Barat, Barat, Kalimantan Timur, Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Jadi oke, ada sembilan ada 9 sembilan provinsi. provinsi. Nah, jadi apa saja sih, Bu, program-program untuk upaya restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dari BRGM? Ya, kalau bicara program tentu banyak sekali ya, Betul, Mas Rizky ya. BRGM itu memulai dari melakukan perencanaan ya, karena kita tidak bisa melakukan sesuatu kalau betul, perencanaannya tidak mhm, disiapkan dengan baik betul, ya. Di dalam perencanaan itu ada pengumpulan data, kemudian juga merumuskan kira-kira di mana akan bekerja, iya, bagaimana cara mhm, apa namanya, cara kita bekerja iya, dan lain-lain, semuanya disiapkan di dalam perencanaan. mhm, Nah, setelah itu, setelah dilakukan perencanaan, itu masuk kepada fase yang namanya pengkondisian. pengkondisian, Pengkondisian masyarakat. Loh, kenapa kok harus bicara masyarakat? masyarakat,
ya, kan gitu kan, sering banyak orang bertanya Kenapa tuh? kepada, saya tuh begitu. Ya karena kalau kita bicara mangrove, bicara gambut, Mhm. kita tidak sedang berbicara lahan kosong. Tapi masyarakatnya itu Di yang sana memang ada orang, betul. ya kan? Hmm. Gitu loh. Di sana ada orang. Nah, orang ini kan berkumpul menjadi satu Mhm. komunitas gitu ya, dan mereka ada, banyak sekali yang hidupnya bergantung di situ, atau kepentingannya ada di Betul. situ. Nah, masyarakat ini harus diajak ngomong. Oke, berarti harus ada sedikit sosialisasi lah ya, Bu, ya? Iya, Bahasanya kayak gitu heeh. ya? Nah, untuk sebelum sampai ke sosialisasi, Mhm. kita harus nyampaikan informasi dulu. Oh, oke. Gitu loh. Kami datang ke masyarakat pertama memberikan informasi. Jadi informasi tentang, siapa Mhm. kami akan melakukan apa, Apa? dan kemudian juga berdiskusi dengan masyarakat, kalau kita ingin melakukan ini, kira-kira Mhm. masyarakat itu setuju atau Atau tidak? tidak. Nah, disitulah dialog Oke. terjadi, Mhm. gitu ya. Sampai kemudian masyarakat bisa Mhm. memahami dan akhirnya bisa Mhm. Oke. menyetujui, Nah, gitu loh. kalau misalkan ada masyarakat yang, ya tanda kutip "menolak" lah, Bu, kayak Mhm. gitu, dari apa yang tadi disampaikan maksud tujuannya BRGM Mhm, datang nih, kayak mhm. gitu. Itu ada langkah-langkah berikutnya nggak, Bu? Ya, nah, penolakan itu kenapa terjadi? Oke. Pada umumnya penolakan itu terjadi karena mereka tidak mendapat Mhm. informasi secara utuh, gitu kan. Mungkin informasinya Mhm. sepotong-sepotong sehingga menimbulkan asumsi ataupun prasangka. Mhm. Wah, nanti kalau dilakukan misalnya untuk restorasi gambut ya, kalau Oke. dilakukan penyekatan kanal, nanti lahan saya akan kebanjiran Iya. atau saya nggak akan kebagian air gitu ya. Oh. Nah, itu sering terjadi. Jadi karena itu kami tidak, jemu-jemunya Mhm. selalu menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya Mhm. kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, bisa jadi masyarakat juga mempunyai pengetahuan, Mhm. karena mereka tinggal di situ. Iya. Mereka lama sekali Heeh. kadang-kadang sejak lahir ada di Jadi ada situ. istilahnya, kebiasaan-kebiasaan mereka, Betul, kayak begitu. mungkin ada kearifan Di lokal lokal. mereka juga Mhm. ya gitu loh. Seperti misalnya, ketika ingin menanam, Mhm. Mhm. apa namanya, Mhm. jenis-jenis Mhm. mangrove. Betul. Tapi Mas Rizky pernah memikirkan nggak gimana caranya mangrove, yang seindah Mhm. itu bisa bisa tumbuh? Kan perlu ditanam. Betul. Nah, kalau kita tahu penanamannya itu kan, di lahan yang berlumpur dan lain-lain. Kalau nggak ngerti cara nanamnya kan juga repot. Iya, Ya, setuju saya, Bu. heeh. Nah, ternyata masyarakat punya Mmm. punya kearifan lokal, cara menanam yang unik gitu Berarti di ya. setiap daerah tuh memiliki apa, caranya masing-masing Betul. kayak Nah, begitu. kadang-kadang mereka juga punya Mhm. pengetahuan Heeh. yang kita juga perlu dengar gitu loh. Nah, jadi kita berdialog, kita Mhm. berbagi Oh. pengetahuan sampai menemukan satu kesepakatan, "Oh, baiknya begini Mhm. caranya, di sini Ini. ditempatkannya." Heeh. Nah, ini perlu waktu. Nah, karena itulah pengkondisian itu diperlukan Nah. sebelum kegiatan-kegiatan lain Heeh. dilakukan, gitu ya. Misalnya kalau untuk gambut sebelum kegiatan, yang disebut dengan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, Gambut. ya, PIPG, Oke. Pembangunan Infrastruktur Untuk Pembasahan pembasahan gambut. Gambut. Itu adalah membangun, apa namanya, infrastruktur Mhm. untuk membantu agar tadi yang saya cerita Iya. lahan gambut yang kering tadi tidak terlalu, apa ya, Cepat heeh, tidak terlalu cepat, menghambat ya, Bu, ya, heeh. bukan menghambat ya, istilahnya memperlamalah, dia Iya, memperlama heeh, air itu itu berada ada di di situ, situ gitu betul. ya. Nah, itu kan bisa dilakukan dengan menyekat kanal. Mhm. Kanal itu kayak apa sih, sungai-sungai atau parit-parit kecil Oke. gitu ya, terutama kanal-kanal yang dibangun, yang kanal-kanal buatan gitu Berarti, ya. sungai kayak gitu tidak termasuk ya, misalkan memang ada Enggak. sungai alami di dalam satu lahan gambut itu, gitu tidak di-start, oke. Enggak. Kan Mhm. bagaimanapun juga alam semesta ini Mhm. kan punya hukumnya sendiri ya. Betul. Kenapa sih harus ada sungai alam di situ tuh pasti ada Mhm. fungsinya gitu loh. Mhm. Tapi yang kita bicara ini adalah yang Buatan buatan manusia manusia. itu. Nah, itu kita lakukan penyekatan-penyekatan supaya tadi airnya nggak bablas Iya, gitu loh nggak ya, loss ya. nggak loss gitu, kayak gitu. Nah, Mhm. itu yang dilakukan ataupun juga kalau untuk yang mangrove Mhm. itu melakukan Taman. penanaman seperti itu. Nah, jadi, kembali pengkondisian Iya. itu dilakukan sebelum kegiatan-kegiatan, Mhm. ini dimulai dilakukan. Oke, baik. Kan tadi tidak lepas kaitannya dari masyarakat. Otomatis BRGM pasti melibatkan masyarakat, terutama, eee, perempuan, kayak Mhm. begitu. Saya sering mendengar kata Desa Mandiri Peduli Gambut.
dan Desa Mandiri Peduli Mangrove. Seberapa besar sih Bu peran perempuan ini dalam melakukan upaya restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove? Ya, Mas Rizky sebelum masuk ke situ, Mhm. saya mau tanya Mas Rizky boleh ya? Kan Mas Rizky berkali-kali tadi menyebut perempuan Betul betul. perempuan gitu loh. Sekarang saya mau tanya, di bayangan Mas Mhm. Rizky, apa sih, keunikan perempuan itu? Mungkin bisa 1, 2 kata. Keunikan perempuan yang pernah saya rasakan atau ketemui adalah instingnya yang kuat, Bu. Instingnya kuat, dalam Betul. hal apa tuh? Dalam segala hal, Oke, ya begitu. heeh. Misalkan, contohnya seorang ibu ya, Ibu, Bu, heeh gitu ya. heeh, Beliau itu tahu kalau mhm, saya sedang tidak baik-baik saja, heeh, kayak gitu, pasti beliau setidaknya menanyakan, mhm, "Apakah kamu sehat atau mhm, sakit?" Kayak gitu. mhm. Itulah yang saya rasakan kayak gitu, Bu. Iya iya. Nah, kenapa ibunda, Mhm, itu, melakukan itu, pada umumnya kan kalau kita lihat ya ibu kita ya, mhm itu mhm. kan naluri untuk merawatnya kan tinggi ya, Betul. Oh, oke oke, saya mulai menangkap ini. oke? Oke. Heeh, ya. Naluri merawatnya tuh tinggi karena Mhm. memang ya, dari memang fitrahnya kan Iya. ketika sudah jadi ibu, punya apalagi sudah Mhm, punya punya anak. anak, ya mau nggak Betul. mau gitu loh. Mhm Saya tadi lupa yang tadi Rizky juga tanyakan mhm. ya, Rizky sebut Desa Mandiri Peduli Peduli Gambut Gambut dan dan Desa Mandiri Mandiri Peduli Peduli Mangrove. Mangrove. Di mana sih tempat perempuan di situ, Betul. ya? Perannya itu di Perannya mananya? di mana? Nah, Mhm Desa Mandiri Peduli Gambut dan Desa Mandiri Peduli Mangrove ini adalah salah satu program dari BRGM mhm yang, mencoba menghubungkan antara kegiatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dengan pembangunan pedesaan. Ya, mhm. kenapa harus dengan pembangunan pedesaan? Heeh. Ya karena lokus kerja kita kan di desa, Desa. gitu kan. Jadi ini nggak boleh terpisah. Pembangunan desa itu harus juga memasukkan aspek restorasi gambut dan Mhm. rehabilitasi mangrove, seperti itu. Nah, dalam kaitan itu, perhatian kepada kelompok perempuan itu diberikan secara, khusus juga, Oke. karena kita menginginkan agar kelompok ini jangan sampai tertinggal, Mhm. Baik baik. kelompok ini jangan sampai nggak tahu. Mhm Karena sebenarnya mereka punya potensi mhm untuk merawat mhm. dan mereka ketika terjadi bencana juga sangat Rentan, rentan, gitu. seperti itu. Nah, tapi Mhm pertanyaan selanjutnya yang muncul nih, Bu. mhm Tadi kan, peran serta segala macam di dalam desa. mhm Nah, apakah si desanya ini sudah membuka peluang mhm. untuk istilahnya peran perempuan ini diikut sertakan dalam melakukan upaya yang tadi Ibu sebutkan? Ya, itu pertanyaan yang sangat baik sekali, Mhm Mas Rizky. Karena kenyataannya mhm ya, yang kita hadapi itu adalah masyarakat dengan kebudayaan mhm. sendiri. Orang sering katakan ini namanya kebudayaan patriarkal gitu ya, Oh, kebudayaan patriarki. yang menempatkan, Mhm. Laki-laki. laki-laki, dalam posisi, dalam peran yang, lebih dari Perempuan. perempuan ya. Mhm. Ini fakta. Saya Faktanya. tidak akan mengatakan ini salah atau benar, enggak, Oh ini ya, fakta, faktanya. ya kan? Kan seperti itu kan? Kebanyakan. Iya kan? Iya, bisa Ya, dilihat. kebanyakan seperti itu. Nah, ketika masuk dengan Desa Mandiri Peduli Gambut, itulah fakta yang juga Mengerti. dihadapi gitu loh. Nah, kami tidak Mhm memilih cara yang, apa namanya, yang sangat, sangat, mhm. kontroversial seperti itu. Misalnya ya harus meminta bahwa Oh, ini harus perempuan perempuan atau gini-gini, enggak. kelompok wajib perempuan gitu enggak ya Heeh memang? heeh Mhm. heeh heeh, apalagi harus, seperti di partai politik harus tiga puluh 40%. persen. Nah, enggak Iya iya. enggak gitu Heeh. pendekatannya, pendekatannya Mhm. pelan-pelan gitu loh. Karena kita sadar ini ada barrier kebudayaan, Can. gitu loh. Nah, kita pelan-pelan ngomongnya Mhm gitu ya kepada, mhm tokoh-tokoh masyarakat, mhm kepada, apa namanya, aparat desanya, bahwa penting juga ya mhm kalau kita misalnya nih kita mhm. mau, sedang, menyelenggarakan pertemuan, kita juga minta, "Boleh ya diajak Mhm. ya, ibu-ibunya," Betul. seperti Baik itu. baik baik. Ya pada awalnya cuman satu 2 Mhm. tapi lama-kelamaan kan juga itu, apa namanya, itu bertambah seperti itu. Bertahap ini ya. Ya, terus yang kedua juga yang dilakukan adalah mencoba mencari di desa tersebut kira-kira kegiatan apa sih yang banyak dilakukan oleh perempuan. Mhm. Nah, maka ketemulah, oh ternyata desa itu, dari dulu Mhm. itu, banyak perempuan yang menganyam, gitu Oh. ya. Nah,
kita masuk ke situ gitu loh. Jadi kita masuk melalui apa namanya, aktivitas perempuan itu. Kegiatan-kegiatan yang sudah Betul, ada di desa yang sudah tersebut. ada. Terus juga mungkin ada di desa tersebut kelompok wanita tani, ya kita masuk di Mhm, mhm, situ gitu loh. Jadi prinsipnya adalah mencoba tidak menggunakan kegiatan-kegiatan baru, mhm. tetapi Manfaatkan memanfaatkan yang kegiatan yang sudah sudah ada, ada. seperti Baik. itu. Atau juga di kelompok-kelompok pengajian, Mhm, seperti itu. Kita juga masuk berdiskusi dengan, kelompok-kelompok perempuan. mhm, Dan, pada akhirnya kemudian, memberikan, dukungan pada upaya-upaya yang berkaitan dengan restorasi gambut dan mhm, rehabilitasi mangrove yang, itu, dilakukan oleh mhm, perempuan. Misalnya apa? Misalnya ketika pandemi Covid ini, baik. Mhm, ya, mhm. itu kami, tahun dua ribu dua 20-an ya? puluh ya Atau ya 2021? 2020, dua ribu Mhm, dua puluh mhm. satu itu, punya kegiatan untuk, apa namanya, pengembangan pertanian pekarangan, Oh, ya. Banyak juga yang bertanya, "Apa sih hubungannya gimana? dengan restorasi Mhm, gambut?" Ya kita menggunakan itu untuk pintu masuk gitu ya. mhm. Di dalam pertanian pekarangan itu kan biasanya yang lebih tertarik kan perempuan ya daripada laki-laki. Iya, karena tadi sering beli tanaman, Iya kan, ngutak-ngutik gitu. dan juga di belakang, Rumah, rumah, ya di tidak di sehingga tidak halaman. mengganggu aktivitas Heeh. rumahnya kayak Ya begitu. tidak mengganggu gitu loh. Nah kita mulai Mhm, memperkenalkan, cara-cara membuat pupuk oke, alami, pengelolaan lahan tanpa bakar, baik. dan lain-lain yang itu bisa digunakan di Mhm, pekarangan-pekarangan. Kemudian, kelompok-kelompok ini mulailah menanam macam-macam ya, menanam sayur betul. mayur, untuk nutrisi keluarga Ya. terutama. Jadi makanya, nutrisi yang baik itu perlu disediakan dan disediakan dari pekarangan. Betul, Termasuk juga, apa namanya, jenis-jenis tanaman tanaman obat. obat dan lain-lain itu Oh, dikembangkan oleh kelompok-kelompok perempuan perempuan. semula untuk kebutuhan rumah tangga, tapi kemudian lambat laun itu berkembang akhirnya menjadi satu usaha Usaha sendiri, untuk seperti itu. jadi dari untuk kebutuhan keluarga sampai bisa meningkatkan perekonomian, Iya, kayak heeh begitu. heeh, seperti itu. Jadi, Mhm, itu yang, kalau ditanya gimana sih caranya, caranya, mhm, ya caranya secara persuasif seperti mhm, itu. baik, Mhm, Mbak. Nah, karena tadi sudah disampaikan, Bu, hal-hal dan fakta menarik mhm. mengenai ini, kira-kira ada contohnya nggak sih, Bu, dari BRGM ini yang, apa namanya, perempuan itu sebagai, eee, salah satu peran, Heeh. di dalam desa tersebut yang melakukan upaya restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove? Kalau contoh tuh banyak Banyak sekali banget, ya, heeh. tap Mudah-mudahan saya iya, bisa, ingat ya. salah satu aja nih, Bu, salah satu aja deh, kayak Saya harus begitu. mikir-mikir dulu nih apa ya, saking banyaknya gitu yang Gitu. perlu diceritakan. Nah ini ada satu contoh di, Provinsi Riau Di ya, Riau, ada, seorang fasilitator perempuan namanya Rita, Mbak Rita. dia sudah cukup lama juga menjadi Mhm. fasilitator dan berpindah-pindah desa Oh, gitu ya. Berpindah. Jadi Iya. perasaannya gimana desa yang ditinggalkan? Karena tadi Ibu sempat ada Heeh. yang sudah sayang nih kayak Iya 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 iya. begitu. Dan ini menarik nih Mas Rizky. Mhm. Jadi Rita ini bahkan juga menemukan jodohnya di Wow. salah satu desa di mana, dia bekerja. Mbak Rita ini adalah salah satunya gitu Mhm, ya dan, beliau benar-benar, serius melakukan, tugasnya, mhm, menyadartahukan masyarakat, mhm, mengajak masyarakat dan lain-lain. Nah, salah satu yang, saya tertarik itu adalah, cara beliau mengajak anak-anak muda. mhm, Jadi, dia tuh melihat di satu desa mhm. itu kan ada apa, istilahnya kayak remaja masjid ya. Oh, ya. Nah, sebelumnya itu kegiatan remaja masjid itu ya biasalah, Iya, pengajian, pengajian gitu kan taklim segala macam heeh, itu kayak ya. gitu-gitu Mhm, ya, heeh. Nah terus, keagamaan. Rita ini masuk dengan ajakan agar remaja masjid tadi memanfaatkan pekarangan masjid yang luas sekali Oh, itu untuk mengembangkan, tadi mhm, pertanian, yang mhm. alami. Ya, bikin, pupuk Pupuk alam, sendiri gitu ya, iya, kemudian juga mengembangkan apa, menanam beberapa jenis-jenis tanaman dan memperkenalkan bukan, tanaman-tanaman yang cocok di lahan gambut gambut. dan lain-lain. Jadi, itu yang dia lakukan untuk tadi menarik semua, segmen Mhm, masyarakat yang ada di desa benar, tersebut, terutama anak-anak muda tadi, Bu, ya? terutama anak-anak muda. Iya. Mhm mhm. Nah, selain tadi, Bu, itu kan contoh di lahan gambut nih, Mhm. kalau misalkan di mangrove-nya sendiri ada nggak nih, Bu?
Ada, Enggak? ini juga contoh lain nih namanya, Mbak Juliati ya, dia, Mhm, bertugas di, salah satu desa di Kalimantan oke. Barat. Tugasnya berat gitu ya, karena, Mmm, pada tahun 2021 itu mhm, kan masa masa kerja kami itu kan, cukup singkat ya untuk baik. bisa sampai menanam itu Mmm, gitu loh. Dan Juliati ini salah satu yang diberikan tugas untuk bagaimana dia harus, membantu kelompok agar bisa menanam, mhm, kemudian juga membuat laporan keuangan mhm. gitu Oh, ya, oke. sampai kemudian Oh, memastikan bahwa kelompok ini mhm, mendapatkan heeh, upahnya. Ya kan, kita kan menyelenggarakan, mangrove ini kan dengan metode padat karya, oke. di mana, upah, itu ditransfer langsung Ke ke rekening masing-masing heeh, masyarakat yang ke melakukan rekening penanaman gitu ya? masing-masing masyarakat. Mungkin ketika kita ada di Jakarta kita bayangkan itu gampang, ya cuman Mungkin, transfer iya. ini gitu kan, tapi ternyata itu nggak gampang. Nggak gampang kalau ternyata banyak orang ya, Bu. Itu satu, banyak orang. Heeh, Terus yang kedua, itu lokasi antara kantor, apa istilahnya, bukan kantor cabang kan di iya, kota ya, heeh, yang di kota kecamatan itu, kantor unit bank misalnya gitu, mhm mhm. dengan desa itu jauhnya minta ampun, Wow, ya. Transportasi juga tidak tidak gampang mudah dan gitu, gampang tidak gitu. heeh heeh. Belum lagi, di banyak tempat masyarakat tuh pengalaman pertama punya rekening. Jadi agak sedikit canggung mungkin. Canggung dan lain-lain, dan apa yang dilakukan oleh Heeh, Juliati, dia deketin itu pimpinan, pimpinan bank itu. sampai melakukan hal seperti itu Heeh, ya demi dan dia ajak heeh, orang bank itu untuk datang datang ke desa. gitu loh, seperti itu. Itu kan menurut saya itu luar biasa ya Iya gitu iya, loh, apa namanya, upaya yang, beliau lakukan untuk mhm, memastikan bahwa upah masyarakat itu bisa diterima, heeh, biaya yang menjadi hak kelompok kok itu bisa langsung ditekan dan langsung diterima diterima gitu gitu ya. loh, plus kemudian mendampingi agar laporan itu, benar ya, Bener. seperti itu. Jadi itu salah satu, contoh tadi di gambut dan mangrove ya, Bu, ya. Iya, Tapi mhm, ada nggak sih, Bu, cerita unik nih di lapangan nih, mhm. mengenai apa namanya, peran wanita peran perempuan gitu di dalam tadi kan banyak program ya, Bu, ya, mulai dari, pendampingan bahkan pelatihan Mhm, kayak begitu. mhm. Ada nggak sih cerita-cerita unik ini, Bu? Kayak begitu. Cerita unik yang lain Mhm, itu, ini nih, ini cerita dari Kalimantan dari Selatan ya, Kalimantan Selatan. mhm. Itu, apa namanya, kelompok, Mhm, perempuan. Eee, Semula mereka ini, ya aktivitasnya nggak terlalu banyak iya, lah ya, ya selain itu, mengurus rumah rumah tangga, tangga, mungkin ada aktivitas komunitas keagamaan. keagamaan, seperti itu. Mhm, Nah, sampai tahun kalau nggak salah tuh tahun 2018 mhm. atau awal 2019 gitu ya, kita mulai, pertama kali melakukan pelatihan Mhm. untuk memperkenalkan pewarnaan alami yang Pewarna. berasal dari lahan gambut. Oh, Pewarnaan alaminya untuk apa? Untuk tekstil yang khas, dari tempat tersebut. Jadi di Kalimantan Selatan itu kan ada satu wastra namanya mhm, sasirangan, oke, baik. ya. Itu kayak kalau di Jawa batik Batik, gitu kan, kita kan di banyak tempat kan kita punya punya banyak itu banyak ya, motif dan jenisnya dan ya, jenisnya. mhm, Itu hal yang sudah dari dulu sudah dulu, ada mhm, gitu loh. Nah, tetapi memang belakangan mhm, untuk kemudahan banyak, apa namanya, produksi itu mmm, menggunakan zat warna pewarna, kimia, kimia, heeh, seperti itu. Nah, kita mulai masuk gimana kalau itu diganti dengan pewarna alam, Pewarna alam. Kenapa? Bukan sekedar untuk mhm, mewarnai, tekstil itu, tetapi juga untuk mengingatkan kembali mhm, masyarakat bahwa di lahan mereka tuh tumbuh loh tanaman-tanaman yang manfaat bermanfaat, dan gitu memiliki loh, dan potensi, memiliki potensi mhm, ekonomi. Jadi mengingatkan kembali, dari memori itu kepada masyarakat. mhm, Sehingga kalau dia tahu itu punya potensi kan pasti mau menanam betul, lagi gitu kan, memelihara dan lain-lain. Nah, itulah yang dilakukan dengan kelompok perempuan ini, sampai mereka kemudian bisa memproduksi sendiri, termasuk yang saya pakai. oh, berarti ini dari pewarna alam tadi kalsel itu, Bu? Iya, Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, mhm, eee kalau misalkan sekarang kan bisa dibilang, sudah era digital gitu ya, Bu, iya, ya. mhm, Sudah apa namanya, yang namanya informasi ini udah satset-satset deh, mhm, ya mungkin, mhm,
kalau saya sih merasakan mungkin sekitar 3-4 tahun ke belakang lah informasi ini ya tadi saya bilang cepat sampai segala macam dan, tentunya hal itu harus didukung dengan sumber daya manusia yang cukup, maju dan istilahnya ingin berubah kayak Mhm mhm. begitu. Dan, bagaimana sih Bu menanggapi, peran serta milenial ini, dalam upaya kegiatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove kayak begitu? Ya, jadi kalau milenial Mhm, itu kan, komunitas yang unik juga ya gitu loh. iya Itu sama saya tuh kan gap-nya kan jauh banget ya. iya. Saya tuh generasi apa sih istilahnya? Generasi Generasi apa? setelah baby boomers itu apa Be namanya tuh? oh Heeh. kalau saya sih tahu baby boomers karena orang tua saya juga Iya, masuk baby heeh, boomers ya itu pokoknya saya generasi setelah setelah baby itulah, iya, heeh, gitu ya. Nah itu kan, mmm, apa namanya, cara kita melihat sesuatu suatu kan berbeda ya. mhm Kalau milenial kan katanya nih, mhm itu, eee, menginginkan segala sesuatu cepat mhm gitu kan dan, visual mhm, kan gitu ya, iya dan punya rasa ingin tahu tahu yang tinggi di gitu loh, dengan daya kritisnya yang juga luar betul, biasa, karena terpapar informasi terus, iya iya, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini potensi yang luar biasa. betul, Gitu loh. Terutama bagi lembaga seperti BRGM ini mhm yang, tugasnya sangat berat, harus melayani mhm, begitu banyak banyak masyarakat masyarakat gitu kan dengan berbagai macam kebutuhan, kebutuhan, kelompok-kelompok, dan juga yang paling penting adalah yang perlu kita lakukan itu adalah membuat semua orang mhm, menyadari bahwa yang namanya mengurus gambut dan mengurus iya mangrove betul, itu perlu jadi perhatian semua pihak, baik. gitu ya. Nah jadi sobat gambut, tadi adalah beberapa perbincangan santai dengan Bu Mirna, mulai dari BRGM itu apa, terus isu-isu perempuan yang ada di BRGM dan peran serta perempuan di dalam upaya restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove itu dapat dihadirkan gitu. Namun kalau dalam perbincangan nih Bu, Mhm. tidak lengkap rasanya kalau narasumbernya kita tidak ulik. Kayak gitu. Waduh, saya Jadi boleh izin? waduh jangan dong, Bu. Ini sebenarnya adalah salah satu part yang ditunggu oleh sobat gambut dan mangrove semua Ini part yang bikin saya sakit perut nih. oh gitu. Ditahan dulu, Bu, sakit perutnya karena ada beberapa pertanyaan Jadi titipan nih deg-degan ini, dari sobat heeh, gambut dan mangrove mengenai ya personal life-nya Ibu lah kayak begitu. Tapi mhm. ya ini, ya umum aja sih sebenarnya kayak begitu kan. Nah, biasanya waktu luang Ibu itu dimanfaatkan entah hobi apa sih, Bu? Kayak gitu. Saya kalau sekarang saya nonton. Nonton apa, Bu? Non Drakor lagi jangan-jangan. enggak. Kalau yang ini saya sampai sekarang mencoba untuk berketetapan hati untuk jangan dulu. Oh gitu. Tapi kalau kalau serial yang lain saya nonton. Oh Mhm berarti mhm. nonton ya, Bu, ya? Iya, heeh. Baik, sekarang kita masuk ke sesi games, dan sesi games ini akan dipandu oleh kru dari On The Groove. Nah, mungkin kru dari On The Groove bisa langsung mengambil alih nih, peran saya sementara untuk bermain games dengan Bu Mirna, silahkan. Oke, halo Bu Mirna, Mas Halo, Rizky. Halo, Sekarang kita akan masuk ke games ya. Udah siap ya? oke. insyaallah siap lah. Oke, jadi di sini kita ada satu kata. Nanti Bu Mirna dan Mas Rizky akan mencari kata yang sinkron dengan kata yang saya sebutkan tadi. Nah, nanti ganti-gantian Bu Mirna di awal menyebutkan kata, lalu dilanjutkan Mas Rizky, kembali ke Bu Mirna sampai nanti ada salah satu dari Bu Mirna dan Mas Rizky yang tidak bisa melanjutkan kata Aduh, tersebut. harus berpikir keras Ya. ini, Bu, berarti. Iya. Nah, nanti akan kita beri durasi 5 detik untuk berpikir. Jadi kalau udah lebih dari 5 detik kita nyatakan gugur atau kalah gitu ya. Mhm. Oke, sudah siap? Siap? Coba ya. Siap siap, kita siap-siapin aja lah pokoknya. Yang berhubungan dengan kata mangrove. Ah, saya suka ini mangrove nih. Hijau, Perkasa. lestari, Rhizopora, Avicennia, basah, pesisir, pantai, pulau, abrasi, banjir, wisata, desa, nelayan, petambak, kepiting, udang, aduh ikan dok tuh apa sih glodok? Ikan glodok. Udah ikan tadi ya?
Belum. Ikan. Rumput laut. Waduh. 5, 4, Aduh. 3, 2, 1. Ya, Aduh. games ini dimenangkan oleh Ibu Mirna. Oke. Gitu. Baik, terima kasih banyak Crew on the Groove yang telah memandu games pada episode kali ini, dan mungkin tidak terasa Bu, kita udah berbincang mungkin cukup lama lah ya. Iya. Gitu. Ada sedikit souvenir dari On the Waduh. Groove nih. Kira-kira diperbolehkan nggak kita ngasih ke Ibu nih? Oh, dengan senang hati. Oke, siap kalau kayak gitu. Mungkin ini ada dari kru yang telah menyiapkan Gitu ya. souvenir. Mohon diterima Bu. Oh, ternyata topi. Wow. Ini Ini apa? Topi. Iya. Tulisannya On the Groove ya. Saya yakin kru On the Groove ini sudah mengetahui Ibu sering ke lapangan, makanya Saya diberikan topi. Gitu. Ini sangat berguna sekali. Terima kasih ya. Iya, Mas sama-sama, Rizky, Ibu. teman-teman On the Groove, terima kasih. Terima kasih banyak juga Ibu telah meluangkan waktu nih ngobrol dengan kami, ya begitu. Namun ada sedikit istilahnya closing question nih, Bu. Apa harapan dan pesan Ibu? Pesan ini sih sebenarnya secara khusus saya sampaikan kepada teman-teman yang berada di desa-desa, para kader sekolah lapang, para kader kelompok-kelompok perempuan, juga teman-teman fasilitator desa untuk tetap menjaga semangat. Kita masih panjang jalan kita untuk memastikan bahwa restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove ini berjalan dengan baik. Karena itu semangat dari teman-teman sangat diperlukan, dan ini juga bisa memberikan energi yang positif bagi kita semua untuk semakin kuat, semakin kompak, dan semakin berjaya. Baik, terima kasih banyak Bu Mirna atas Sama-sama, Mas Rizky. jawabannya nih yang sangat menyentuh nih, mungkin untuk perempuan di seluruh Indonesia. Baik, Sobat Gambut dan Mangrove, tadi itulah perbincangan kita dengan Bu Mirna mengenai gambut dan mangrove serta peran wanita dalam upaya restorasi dan rehabilitasi mangrove. Mungkin kita bisa ini Bu, ada tagline dari BRGM nih yang mungkin sudah cukup terkenal di mana-mana deh, kayak gitu. Mungkin kita bisa bersama-sama nih Bu sebelum closing. Dan sebelum itu sih saya ingin mengingatkan juga buat Sobat Gambut dan Mangrove untuk memfollow media sosial BRGM, baik itu Facebook, Twitter, dan Instagram, serta di subscribe juga channel YouTube BRGM karena podcast episode perdana ini juga akan tayang di channel YouTube BRGM. Mungkin itu. Baik Bu, mungkin kita bisa bersama-sama Bu. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, pulihkan gambut, hijaukan mangrove, tingkatkan kesejahteraan. Thank you.